Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bandit Peranda. NIM 20707251033, Prodi S2 Teknologi Pembelajaran UNY. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah judul yang berjudul Text Analysis dan Critical Incident Analysis yang bersumber dari buku Lee, yaitu yang berjudul Multimedia Based International Design. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang text analysis atau analisis tugas. Nah, dalam text analysis kita ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan dalam analisis tugas. Nah, yang pertama yaitu define the position title atau tentukan posisi judul. Nah, jadi sebutkan judul dari deskripsi pekerjaan yang ditetapkan selama penilaian kebutuhan. Dan kita tentukan mana yang utama dari analisis atau paling utama dari sebuah pekerjaan itu. Yang kedua, terus kenali semua tugas yang saling berhubungan. Ya. Jadi bagilah pekerjaan menjadi bidang-bidang utama tanggung jawab dengan cara menuliskan pernyataan tugas untuk setiap area dengan menggunakan kata kerja yang diikuti dengan objek tindakan. Semisal tugas-tugas tentang menulis, ya, kata kerjanya kan menuliskan. Ya, jadi semua tugas yang menuliskan kita jadiin satu. Ya. Terus misal salah satu contohnya itu menuliskan tujuan lintasan. Berarti dijadiin satu draft dengan yang menuliskan semua, yaitu misal menuliskan rangkaian cerita, itu satu draft dengan menuliskan tujuan lintasan gitu. Nah, tujuannya itu untuk memastikan setiap tugas itu terlepas dengan tugas lain gitu, agar lebih dapat membedakan lah, biar lebih mudah gitu. Yang ketiga yaitu kenali semua tugas atau identifikasi all text. Ya, ada beberapa cara, ada beberapa langkah gitu. Ada 3 langkah. Yang pertama itu menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi untuk mengkonfirmasi atau mengidentifikasi tugas utamanya. Ya. Yang pertama, nah langkah yang kedua itu memastikan bahwa setiap pernyataan tugas itu berdiri sendiri. Tuh. Jadi setiap pernyataan tugas itu nggak ada tugas lain dalam suatu pernyataan tugas gitu. Nah, terus yang ketiga itu tentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh orang yang melaksanakan tugas itu. Nah, tuh. Untuk prosedur yang keempat yaitu buatlah catatan. Nah, buatlah urutan tugas dengan mencatat dan tugas yang paling susah hingga tugas yang paling mudah. Itu untuk mempermudah dalam menganalisis gitu. Terus yang kelima itu hasil pekerjaannya. Kita harus mencatat semua hasil pekerjaan, hasil tugasnya dalam satu draft agar kita dapat dengan mudah dalam menganalisis tugas itu. Nah, terus selanjutnya yaitu critical incident analysis. Sama dengan halnya text analysis, critical incident analysis juga memiliki prosedur. Ya, yang pertama yaitu menentukan tugas penting, menentukan tugas yang paling penting gitu. Ya, gimana cara menentukan tugas itu penting atau tidak? Yaitu dengan seberapa sering tugas itu dilakukan. Semakin sering, umumnya semakin kritis. Ya, terus beberapa konsekuensi dari kegagalan dalam melakukan tugas. Sama hal yang tadi, semakin besar konsekuensinya, maka semakin kritis juga. Ya, terus melakukan pembatasan dalam tugas. Prosedur yang kedua itu menentukan tugas yang penting tapi tidak esensial. Tugas itu penting tapi tidak esensial. Tugas seperti apa itu? Tugas yang dilakukan sesekali. Ya. Terus tugasnya membentuk latar belakang. Terus menyediakan pengetahuan tambahan yang mungkin secara tidak langsung itu tidak berkaitan dengan tugas-tugas kerjanya. Gitu. Prosedur yang ketiga itu menentukan tugas yang tidak dipilih. Nah, bagaimana menentukan tugas itu ditolak atau tidak dipilih itu bagaimana caranya? Seperti apa tugas yang tidak dipilih itu?
Nih, yang jarang dilakukan, tidak penting untuk kinerja pekerjaan, hal yang mudah dipelajari, itu melibatkan keterampilan di luar jangkauan, itu tugas-tugas yang biasanya ditolak. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasil dokumen yang terakhir, prosedur terakhir, hasil dari critical incident analysis itu harus didokumentasikan, ya, harus didokumentasikan guna untuk mengembangkan sasaran. Gitu. Jadi dari segi pengalaman, critical incident analysis itu digunakan paling efektif untuk menentukan kinerja di bidang teknis. Jadi mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.